dari memenuhi tempat ini kasih dari Bapa surga kami kasih dari Yesus mengalir di hatiku membuat damai di hidupku alir kasih dari tempat ini mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir mengalir memenuhi hidupku. mengalir kasih dari tempat ini mengalir kasih dari mengalir dan mengalir memenuhi mengalir dan mengalir memenuhi hidupku mengalir memenuhi Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Thelma Terima kasih. atas luar biasa. Ada mutiara terpendam ya di dalam diri Bu Thelma Palapa. Saya bersyukur Bu Thelma ada di Terima kasih Pak kompak, Andre. kompak malam ini Bu Thelma. Ya tidak kebetulan ya. Malam Iya, hari ini ya karena anugerahnya kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini ya. Kompak malam ya. Dan kompak siang lagi, kompak malam. Dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, Ben. alright. Alright. Luar biasa pada malam hari ini. Ya seperti rencana semula, ini adalah sesi kedua yang dibawakan oleh narasumber kita adalah Pak Elvian dari Jember ya. Jadi kita akan melihat tema malam hari ini adalah apa nih? Apa lupa saya. Walaupun Tuhan maha baik dan maha kuasa kalau nggak salah ya. Mengapa manusia menderita? Wah, ini temanya ya. Di temanya firmannya ambil dari Roma 8 ayat 18. Ya. Betul? Betul. Ya, oke. Alright. Ya, YouTube channel ini kita bikin pada malam hari ini. Silakan bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti YouTube channel ini, silakan dibagikan ke grup-grup rohani dan juga kepada komunitas-komunitas di WhatsApp
karena pengajaran pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak mungkin bisa terjadi juga banyak menjangkau jiwa-jiwa baru, ya. Silakan dibagikan kepada teman-teman agar banyak orang diberkati dengan pengajaran pada malam hari ini. Oke, silakan di-subscribe, comment, like, and share. Ya, karena tujuan dari YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oke, ini adalah kompak malam yang kedua kita selenggarakan, ya. Nanti kita tergantung bagaimana peminat, ya. Untuk yang malam kita akan terus lakukan, kita akan terus sampaikan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini pada teman-teman. Oke, dan tidak berlama-lama lagi saya akan sambut, ya, Pak Alfian. Apa yang bisa disampaikan, kita bisa menyimak dulu pengajaran apa. Ini penting sekali, ya, karena sepertinya temanya biasa, tapi enggak loh. Kalau kita betul-betul kita cermati, memang betul. Kalau Tuhan Maha Baik, Maha Benar, Maha Kuasa, mengapa banyak manusia menderita? Mari kita temukan jawabannya. Silakan, Ya. Pak Alfian. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andre, Pak Karel, Ibu Maria, Bapak Gibson, Ibu Telma, semuanya yang hadir pada malam ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke sesi 2 ya, setelah yang beberapa minggu yang lalu kita membahas sesi pertama, tapi saya coba untuk review sebentar. Pertanyaannya itu memang sebetulnya ini lahir dari pertanyaan filsafat ya, yang juga sebetulnya lahir dari setiap hati dan pikiran semua orang, saya rasa ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia maha baik, tapi ternyata konsep Tuhan maha kuasa dan maha baik itu ternyata kok tidak sejalan dengan fakta adanya penderitaan. Nah, ini sebetulnya pertanyaan filsafat yang sudah ada sejak zaman Epikuros ya. Jadi nama Epikuros ini seorang filosof yang namanya kita temukan dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Di situ ada orang-orang dari golongan Epikuros dan Stoa. Jadi sebetulnya ini tidak asing bagi kekristenan, tapi bagi orang Kristen ini mungkin sebagai suatu hal yang baru ya. Karena memang tema ini tema filsafat, bukan tema teologis sebetulnya. Tapi tidak ada salahnya coba kita gumuli, kita dalami seperti itu. Nah, pada pertemuan minggu sebelumnya, itu saya katakan, sebetulnya Allah itu bisa saja dia menciptakan dunia tanpa penderitaan. Jadi tidak ada duka cita, tidak ada tangis dan air mata, yang tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, bisa saja. Tetapi otomatis dunia seperti itu kan harus dunia yang tanpa dosa. Nah, kalau dunia tanpa dosa, berarti Allah harus menciptakan manusia itu tanpa kehendak bebas. Kalau tidak ada kehendak bebas, maka manusia ini seperti robot. Jadi Allah mengisi dunia dengan robot-robot, di mana hanya robot sajalah yang tidak bisa berbuat salah dan berbuat dosa. Sementara Allah mengendaki kasih yang tulus dari kemauan, dari kebebasan. Itu baru namanya kasih. Nah, sehingga Allah mengambil resiko, Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas supaya kita bisa mengasihi Allah karena kerelaan hati, kita bisa mengasihi sesama juga dengan kerelaan hati, bukan karena diprogram. Kalau diprogram itu namanya robot. Dunia seperti ini akan kering, hampa, kosong, tanpa makna. Sehingga Allah menciptakan dunia itu dengan kehendak bebas. Maka di Taman Eden, itu Adam diminta untuk memilih. Kalau kamu mau makan semuanya, boleh, silakan. Asal jangan buah yang di tengah-tengah taman ini. Buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu sekali-sekali makan buahnya. Jadi itu sebetulnya pesan bahwa Allah menciptakan Adam itu dengan kehendak bebas. Kita pun begitu. Jadi kalau misalkan Pak Andre dibiarkan sendirian di sebuah pulau terpencil gitu ya, kalau ditemani pastinya pilih dengan ditemani istri daripada ditemani robot. Betul robot tidak akan menimbulkan penderitaan, tapi tidak akan ada kebahagiaan. Kalau Pak Andre ditemani istri, pasti akan menderita karena kan juga punya ego masing-masing. Tapi Pak Andre bahagia karena ada kasih di situ, karena Pak Andre ditemani oleh seorang manusia, bukan ditemani robot. Ide dasarnya seperti itu. Jadi kehendak bebas pertama ya. Jadi Allah
menciptakan dunia itu mengizinkan ada penderitaan karena ada kehendak bebas. Dia menciptakan kita itu supaya kita bisa mengasihi dengan tulus hati dan bisa menerima kasih juga dengan tulus hati. Seperti itu. Jadi bukan karena ada robot atau sesuatu yang diprogram. Tidak seperti itu. Memang sih betul. Setiap manusia itu pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang lahir itu kemudian tujuannya ingin menderita, tidak ada. Mungkin hanya orang gila seperti itu ya. Tetapi kebahagiaan macam apa yang kemudian didefinisikan oleh dunia? Kebahagiaan yang didefinisikan oleh dunia itu sebetulnya begini. Nikmat, tidak sakit. Jadi kebahagiaan itu cuma itu dok. Kalau dalam versi dunia seperti itu. Tapi di dalam versi Alkitab, ya versinya kita orang Kristen, kebahagiaan itu bukan di dunia, tetapi di sorga. Kalau di dunia ini bukan kebahagiaan sejati, tapi hanya bayang-bayangnya saja. Hanya kesenangan, kira-kira begitu, bukan kebahagiaan sejati. Karena apa? Allah merancang Adam Hawa itu sebetulnya tinggal di Taman Eden itu untuk mengalami kebahagiaan sejati. Nah, di situ ada kasih agape. Tetapi ketika kemudian mereka berdosa, memilih kehendaknya sendiri, dia diusir ya dari Taman Sorga, dari Taman Eden. Di situ yang berlaku hukum alam, bukan lagi hukum kasih. Sehingga kasih yang kita rasakan di alam semesta sekarang ini, di dunia tempat kita tinggal ini, itu adalah kasih yang lahir dari hukum alam. Di situ kasih yang terbatas, ya ada ego, namanya ada kasih filia, ada kasih eros gitu ya, itu semua lahir dari hukum alam. Sementara kasih yang melahirkan kebahagiaan sejati namanya kasih agape. Jadi kalau dalam 1 Korintus 13 kalau tidak salah, iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Di situ agape namanya. Bukan eros apalagi filia, bukan ya. Jadi kasih agape itu hanya di sorga sebetulnya kebahagiaan sejati bisa kita rasakan. Nah, pertanyaan dari Epikuros, ya, kenapa kok kemudian Allah itu maha kuasa dan maha baik, maha kasih, tapi kenapa kok dia mengizinkan penderitaan? Sebetulnya itu pertanyaan itu hanya bisa ditujukan kalau orientasinya dunia. Sementara kita orientasinya kan surga. Jadi itu salah sasaran sebetulnya pertanyaan itu kalau kita mau renungkan. Sama seperti kita tanya sama seorang pastor Katolik, Pastor, istri Anda pegawai negeri apa wira swasta? Loh, pastor Katolik kok ditanya istrinya siapa? Ya kan? Karena memang konteksnya pastor Katolik itu dia tidak punya istri, dia hidup selibat. Sama seperti itu. Kamu kok punya Allah yang katanya maha kuasa, dia maha baik. Tapi kenapa dia tidak bisa menciptakan perdamaian dan kebahagiaan dalam dunia? Lu tunggu dulu, pertanyaanmu salah. Dalam konsep Kristen, kebahagiaan sejati itu di sorga, bukan di bumi. Gitu ya. Di bumi ini adalah tempat di mana ada kutuk, ada dosa, sehingga tidak mungkin ya kan ide Allah itu untuk menciptakan kebahagiaan di bumi tidak mungkin. Itu justru menyalahi kodrat Allah sendiri. Karena di mana ada dosa, di situ pasti ada penderitaan. Jadi sekali lagi hakikat hidup adalah penderitaan. Jadi itu pertanyaan yang pertama ya, bahwasanya pertanyaan itu salah. Yang kedua, kalau dari perspektif Allah sendiri sebetulnya pertanyaan itu sudah dijawab. Kenapa? Karena begini. Pertanyaan itu kan lahir dalam konteks ruang dan waktu. Artinya seorang ateis itu, seorang yang tidak percaya Tuhan itu tidak percaya surga neraka, tidak percaya hidup sesudah mati. Sehingga orientasi pertanyaan itu sebetulnya dunia. Kenapa kok Allah tidak sanggup menciptakan kebahagiaan di dunia? Ya, jadi itu konteksnya itu dunia. Sementara kalau kita melihat dari Alkitab, tadi saya katakan bahwa Allah itu merancang kebahagiaan di sorga, bukan di dunia. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Allah, sebetulnya Allah itu sudah mengalahkan kejahatan, dia sudah mengalahkan penderitaan, yang dialami setiap orang saat ini adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan di sorga. Loh, tapi kita kok nggak tahu? Ya, karena kan kita manusia. Kita dalam keterbatasan kita tidak bisa melihat persoalan, tidak bisa melihat dunia dari perspektif Allah. Satu contoh begini ya. Ini kalau kita melihat misalkan di kitab Kejadian, kitab Keluaran, ketika Allah menemui Musa di atas gunung itu, kemudian ada semak belukar yang diterangi api itu. Lantas kemudian Musa kan menghampiri Allah di dalam terang kemuliaan itu. Lantas kemudian Musa tanya begini, bagaimana tentang namamu? Jadi si Musa ini tidak tanya siapa namamu, tetapi hakikat kesejatian di balik namamu, engkau ini sejatinya siapa? Lantas Allah menjawab, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata aku adalah aku di sini dalam bahasa Ibrani itu ehye, asyar ehye. Kata ehye ini
sebetulnya mengandung pengertian, aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, dan aku yang akan datang. Artinya Allah itu tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Allah itu tidak dibatasi oleh zaman, oleh waktu, oleh ruang, tidak. Jadi Allah itu sebetulnya ada di sana dulu, ada sekarang, dan yang nanti akan datang. Karena itu, seluruh penderitaan, seluruh sejarah manusia ini, itu sebetulnya sudah dilingkupi oleh keabadian Allah, kekekalan Allah. Di dalam keabadiannya, Allah sudah selesai membereskan persoalan penderitaan ini. Kenapa? Akar dari penderitaan itu sebetulnya adalah kejahatan. Dan akar dari kejahatan adalah dosa. Nah, yang dosa ini ya yang menjadi akar dari seluruh kejahatan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Ingat apa yang Tuhan Yesus sabdakan ketika dia mati tergantung begitu. Sudah selesai. Ya kan, itu artinya apa? Bahwa kejahatan sudah dikalahkan, penderitaan sudah dihancurkan. Itu dari perspektif yang pertama ya, dari sudut pandang Allah, penderitaan sudah dikalahkan oleh Allah. Tetapi kita manusia ini yang masih menjalani ruang dan waktu ini harus memaknai hidup itu lewat penderitaan. Karena lewat penderitaanlah kasih kita kepada Allah itu dibuktikan. Jadi lewat penderitaan contohnya begini ya, misalkan Pak Gibson dengan istri. Dikatakan saling mengasihi itu kalau kita, Pak Gibson sama istri itu bisa melewati penderitaan bersama-sama. Artinya sekalipun dengan penuh kekurangan, dengan penuh kelemahan-kelemahan ya satu sama lain, tetap mencintai, saling mengasihi, ya bisa melewati persoalan bersama-sama di dalam suka maupun duka. Itu baru terbukti kasih Pak Gibson kepada istri. Demikian juga istri kepada Pak Gibson rela menerima setiap kekurangan Pak Gibson. Nah, Allah pun begitu. Dia itu ingin melihat ya, kita ini punya kasih yang tulus nggak sama dia. Jangan hanya sekedar pada saat senang saja engkau mengasihi Allah. Di saat penderitaan pun engkau harus membuktikan kasihmu kepadaku. Maka kita diizinkan melewati penderitaan itu untuk membuktikan bahwa kita ini setia kepada dia. Penderitaan ini adalah bukti bahwa kita itu setia kepada dia. Kita tetap bergantung, tetap percaya kepada dia. Kalau hidup kita senang terus, kemudian kita setia kepada Allah, ya orang jahat pun bisa begitu kan. Tapi bedanya kita dengan penjahat apa? Kalau misalkan kita baik sama orang hanya ketika orang lain berbuat baik sama kita. Tuhan Yesus kan ngomong begitu. Ketika kita dijahati, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita tetap setia sama dia, itu baru kasih namanya. Nah, karena apa? Allah pun sudah melakukan hal itu. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia, menebus dosa umat manusia justru ketika kita masih sedang dalam keadaan berdosa. Bukan karena kita setia sama dia. Kan? Nah, ini seperti timbal balik begitu. Jadi Allah ikut merasakan penderitaan kita ketika dia mengutus sang putranya ini ke dunia untuk merasakan penderitaan, dia menanggung semua dosa-dosa kita. Sebaliknya kita pun melewati penderitaan dalam dunia ini untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Allah. Itu secara teologisnya begitu. Nah, lantas yang pertama tadi kita menyadari bahwa hakikat hidup itu adalah penderitaan ya. Jadi hakikat hidup adalah penderitaan, kita tidak bisa artinya mencari kebahagiaan sejati dalam hidup, tidak bisa. Kebahagiaan sejati hanya ada di sorga, seperti tadi kita sudah bahas ya. Kenapa? Karena kita mau seideal apapun dalam hidup ini ya, kita menikmati kekayaan, kita menikmati kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, pada akhirnya juga terbatas, minimal dibatasi oleh usia. Ya kan sebelum meninggal orang juga biasanya mengalami sakit penyakit ya. Kemudian setelah itu ya dia meninggal. Nah, meninggal dan sakit penyakit itu kan juga bukan kebahagiaan sebetulnya. Jadi kita harus menyadari bahwa hakikat hidup itu adalah penderitaan. Itu kebahagiaan sejati hanya ada di sorga, kira-kira gitu. Nah, sejarah saya pernah membaca bukunya Yuval Noah Harari ya. Dia seorang sejarawan terkemuka di dunia. Dia mengatakan begini ya. Satu-satunya hal dalam sejarah itu yang tidak bisa dilihat oleh para ahli, tidak bisa dilacak jalan sejarahnya itu adalah kebahagiaan. Karena apa? Kata dia kalau sejarah itu dianggap sebagai perjalanan maju, misalkan dari miskin menjadi kaya, dari primitif menjadi beradab, dari keterbelakangan menjadi modern, ya kan? Itu mestinya kita itu kan lebih bahagia dibanding nenek moyang kita zaman dulu. Kita lebih maju, kita lebih modern, kita lebih beradab, ya kan? Dibanding nenek moyang kita pada saat mereka masih keluar masuk hutan belantara itu. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa kita lebih bahagia dibanding nenek moyang kita. Itu makanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur kata dia. Kalau misalkan ukurannya itu karena gaji yang besar,
tingkat keamanan, kesejahteraan dan sebagainya, itu kan sifatnya material dan sifatnya juga sementara. Tapi kalau misalkan tuh kita mau ngomong yang paling hakiki, kebahagiaan yang ingin dirindukan semua orang itu, yang diharap-harapkan semua orang itu adalah kebahagiaan selama-lamanya, nikmat selama-lamanya, ya kan, ketenangan, kedamaian selama-lamanya. Kan tidak bisa. Maka sangatlah keliru ya kalau gereja-gereja zaman sekarang, ini kritik buat gereja, mohon maaf, itu kalau misalkan dia kepada jemaatnya itu hanya mengajarkan berkat-berkat terus. Pak Andri tidak setuju itu. Kalau ada gereja mengajarkan berkat terus, tidak boleh. Ya, gereja itu sebetulnya harus mengajarkan pengenalan akan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan setiap hari, Amin. itu pada akhirnya kita akan menemukan kehendak Tuhan di balik setiap penderitaan. Itu Yes. mestinya. Amin. Yohanes 17 ayat 3. Ya kan, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau telah mengenal, bahwasanya mereka telah mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Kristus yang telah engkau utus. Jadi itu mestinya inti dari ajaran gereja yang benar seperti itu. Menemukan kehendak Tuhan di balik setiap penderitaan. Jangan mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak ada dalam dunia. Hanya ada di sorga nantinya. Nah, tetapi lantas apa sikap kita sebagai orang Kristen? Kita ini, saudara-saudara, karena kita sudah diselamatkan, kita sebetulnya tidak perlu lagi cari kebahagiaan dalam dunia. Amin. Kita sudah menerima kebahagiaan itu ketika kita sudah diselamatkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahagia kita sejati. Ya, ini tidak digoyangkan oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun, keadaan apapun, penderitaan apapun. Kita punya jaminan yang pasti akan kebahagiaan kekal di surga, karena jaminannya bukan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya buat kita, sehingga kita nanti punya jaminan kekal, ya pasti hidup di sorga bersama-sama dengan Dia. Sehingga karena kita punya jaminan yang pasti, seluruh penderitaan yang saat ini kita alami di alam semesta ini, di dunia ini, ya, itu bisa dijelaskan. Contohnya begini, mungkin Bapak Ibu pernah berpetualang, ya, dalam arti mungkin pernah mengadakan suatu perjalanan, sehingga Bapak Ibu ini kemudian di perjalanan yang sekian lama itu mengalami kelelahan, mengalami mungkin pernah jatuh di saat jalan atau apa, ya, pokoknya di dalam perjalanan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan-tantangan. Tapi ketika kemudian sedang duduk di bandara mau nunggu perjalanan pulang, rasanya semua petualangan-petualangan sudah kita jalani itu jadi indah. Karena apa? Kita tahu nanti kita akan pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, nanti kita akan cerita semua pengalaman kita dengan mereka. Karena apa? Ya karena kita tahu jalan pulang. Jadi karena kita punya kepastian hidup kekal di surga, maka seluruh penderitaan yang kita alami di alam semesta ini, dalam hidup ini, bisa dijelaskan. Itu bagian dari petualangan. Yang repot itu, ya, kalau kita mengalami penderitaan dalam hidup, kita tidak tahu jalan pulang. Gitu. Nah, kita kan tahu, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bilang apa? Ya kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga itulah bedanya kita dengan dunia. Kalau orang dunia, itu mereka hidup ini rangkaian penderitaan. Kalau kita bukan, hidup ini bukan penderitaan, tapi petualangan. Bedanya apa? Kalau penderitaan itu, ya, kesulitannya tidak bisa dijelaskan karena dia tidak tahu jalan pulang. Kalau kita, seluruh penderitaan yang kita alami itu bisa dijelaskan karena kita tahu bahwa kita akan pulang mengalami kebahagiaan, semua ini akan berlalu. Makanya tadi di Roma berapa itu? 8 ayat 18 ya? Ya, 8:18. Nah, penderitaan sementara yang kita jalani ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kita terima di sorga. Amin. Itu kuncinya, saudara-saudara. Jadi sikap kita sebagai seorang Kristen memang pada akhirnya yang pertama, ya, bahwasanya Allah sudah mengalahkan penderitaan. Ya, Allah sudah mengalahkan ketika Tuhan Yesus dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Itu artinya dosa sebagai cikal bakal dari seluruh kejahatan dan penderitaan itu sudah dikalahkan di kayu salib. Ya. Cuman karena kita terbatas, kita kan manusia, kita bukan Allah, ya. Nah, kita harus memaknai penderitaan itu. Gitu. Dari perspektif Allah sudah dijawab pertanyaan itu tadi. Tapi dari sisi kita memang belum. Nah, gitu kan. Jadi kenapa kok kemudian Allah mengizinkan penderitaan? Salah satunya itu satu, ya, itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah hanya saat enak-enak, ya penjahat juga bisa begitu. Bedanya kita dengan orang jahat apa? Ya kan? Yang kedua, di balik setiap penderitaan itu pasti ada didikan, ada pengajaran. Amin. Ya, makanya setiap orang yang mengasihi kita pasti dia mendidik kita. Nah, jadi penderitaan ini
mengajar kita untuk banyak hal lah. Kita menemukan makna di balik setiap penderitaan, artinya seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan penderitaan itu karena kita punya jaminan pasti bahwa kita nanti akan berbahagia bersama-sama dengan Allah di sorga, bersama dengan Kristus di sorga. Seperti tadi saya jelaskan, kalau kita sudah pernah mengalami perjalanan yang luar biasa panjang, ya penuh dengan liku, dengan kesulitan, lantas kita nunggu di bandara pesawat mau pulang, itu rasanya bahagia. Semua keletihan kita tuh jadi terbayar gitu loh. Karena kita tahu bahwa kita akan pulang bertemu dengan keluarga di rumah, dengan orang-orang kita cintai. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini bisa dijelaskan karena kita tahu bahwa kita endingnya sudah tahu. Bu Maria misalkan membaca novel, buku gitu ya, kalau endingnya sudah tahu ya, mau setegang apapun ceritanya, itu tidak akan tegang. Nonton film pun begitu, mau setegang apapun kalau endingnya sudah tahu, itu bukan ketegangan namanya, Bu. Ngapain? Nah, Ngapain itu baca buku bedanya ya? kita iya, bedanya kita sama orang dunia di situ. Kita hidup ini bukan rangkaian penderitaan buat kita orang Kristen ya, tetapi adalah petualangan, gitu. Bukan penderitaan. Yang disebut penderitaan itu kalau kita tidak tahu jalan pulang. Kita tahu karena Yesuslah jawabannya. Akulah Yes. jalan Amin. dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena kemarin itu sudah saya jelaskan cukup panjang lebar, ini tinggal sisanya ya ini sudah selesai. Nanti supaya kita mungkin nanti ada forum tanya jawab lebih panjang, saya sekian dulu. Nanti silakan Ya. kalau mau tanya jawab silakan. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sedikit tapi mudah-mudahan bermakna gitu. Mantap, mantap. Ya, ya, oke. Ya, oke, saya mau tanggapi dikit ya. Boleh? Ya, silakan Pak. Oke. Jadi tolong dikoreksi ya. Ya. Menarik ini. Saya jujur saya dari kemarin saya baca, iya maksudnya aneh aja ya. Kalau Tuhan mah baik, mah kuasa, apa faktanya banyak orang menderita ya? Iya. Pikir sampai saya nggak tahu tidur jam berapa semalam. Ya gini lah. Ya tolong dikoreksi ya, Pak Alfian sama teman-teman semuanya ya. Ini konsep saya ini. Ya, bisa saja saya salah kan. Dalam pandangan kekristenan ya, keberadaan penderitaan di dunia ini ya, meskipun Allah itu dianggap maha kuasa, maha baik. Itu kan yang sering dijelaskan kan melalui apa? Konsep kehendak bebas. Iya. Ya, dosa. Ya, ternyata ada rencana ilahi yang lebih besar. Satu, ada kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti menciptakan robot seperti yang Pak Aljan tadi ya. Enggak menciptakan robot, enggak. Masal, misalnya nyiptakan sendok, masal 1000 sama bentuknya kan enggak. Ada satu. Satu adalah poinnya kehendak bebas. Kekristenan mengajarkan bahwa Allah memberikan manusia kehendak bebas. Apa itu? Kemampuan untuk membuat pilihan. Kehendak bebas ini memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Ini problem. Penderitaan seringkali merupakan hasil dari pilihan manusia yang salah atau jahat. Itu yang satu ya. Saya iris tipis-tipis ya. Satu. Kedua adanya dosa asal. Ya. Kekristenan juga mengajarkan bahwa penderitaan masuk dalam dunia melalui dosa asal. Siapa yang bikin? Ya Adam dan Hawa. Karena dosa inilah seluruh, ya saya bilang seluruh ya, nggak ada perkecualian. Seluruh umat manusia mengalami konsekuensi yang termasuk penderitaan fisik, emosional, dan juga spiritual. Itu ya saya pelan-pelan nih, saya tipis-tipis ya. Ketiga, pendidikan dan pengujian. Ini penting. Ini maksudnya, kenapa Tuhan sepertinya mengajarkan kita kok menderita? Adanya 3.
pendidikan pengujian dalam ajaran Kristen, penderitaan yang dianggap sebagai cara Allah untuk mendidik dan menguji. Menguji apa? Iman manusia. Karena apa? Melalui penderitaan, manusia dapat belajar, bertumbuh, dan menjadi relasi kita lebih dekat dengan Allah. Ini yang penting nih. Yang ketiga ya, keempat. Ya, empat yang terakhir lah ya. Saya nggak bisa panjang-panjang lah. Saya nggak sekolah. Saya nggak sekolah teologi. Keempat aja lah. Ya, kalau sekolah teologi mungkin ada 10 kali. Saya 4 aja saya pikir-pikir tadi malam. Keempat adalah rencana ilahi yang jauh lebih besar yang pernah dipikirkan oleh manusia. Apa itu? Kekristenan percaya bahwa Allah memiliki rencana jauh lebih besar yang mungkin tidak selalu dapat dipahami oleh otak-otak manusia yang kecil ini loh. Kita ini setitik debu loh. Kita itu siapa? Mau komplain sama Tuhan? Siapa kita? Tuhan pencipta loh. Dia punya rencana ilahi yang jauh lebih besar. Dia yang meletakkan dasar-dasar bumi loh. Itu firman bilang loh. Dia yang meletakkan dasar-dasar bumi dan menghamparkan bumi ini. Ini yang tidak mungkin tidak selalu dapat dipahami oleh manusia. Penderitaan mungkin bagian ya. Dari apa? Dari rencana ini yang pada endingnya akan membawa kebaikan yang jauh lebih besar. Walaupun itu sulit dilihat dalam waktu jangka pendek. Tuh. Ya boleh, teman-teman boleh nggak setuju? Boleh. Saya mengalami ini ya. Yang kelima, terakhir lah ya. Yesus memberi contoh dalam penderitaan. Karena pusat dari iman Kristen adalah penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena hanya melalui penderitaannya umat Kristen percaya bahwa mereka, ya kita semualah, diberi contoh pengorbanan yang tidak terhingga dan kasih yang sangat mendalam. Ini juga yang memberikan harapan kepada saya bahwa penderitaan di dunia ini bersifat sementara, Pak. Gak ada apa-apanya. Dan akan diakhiri pada saat Yesus datang kembali ke dunia ini untuk menjemput saleh-salehnya. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi pantaskanlah dirimu menjadi anak-anak Allah. Pantaskanlah dirimu menjadi hak waris kerajaan surga. Pantaskanlah dirimu untuk terus mempunyai spirit of excellence. Manusia yang berkualitas. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagus sekali. Pak Andre, betul sekali itu. Barangkali ada yang mau bertanya atau urun rembuk juga, silakan, urun pendapat. Barangkali ada yang kurang dari penyampaian saya, paparan saya, Bu Maria atau Pak Gibson atau Ibu Telma, silakan. Saya dapat tema ini, wah. Saya tadi malam nggak bisa tidur ini gara-gara Pak Alfian ini, waduh. Ada Pak Andre, boleh? Pak Andre, Ya, Pak Karet. Silakan. Ya, boleh bertanya ya? Oh ya, boleh. Iya, begini Pak Alfian. Ya, kebahagiaan sejati itu tidak kita miliki selama di bumi. Jadi, bagaimana dengan doa Bapa kami? Ya kan? Jadilah di bumi seperti di surga. Berarti kita menerima kebahagiaan dong di bumi, bukan seperti Pak Alfian katakan tadi, ya kan? Iya. Bagaimana sanggahannya tentang itu, Pak Alfian? Terima kasih. Bukan mau apa ya,
Kita ini Wah, belajar. Ya, oke, ya. ya, terima kasih Pak Gibson atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi dalam doa Bapa kami itu memang ada jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, gitu kan? Nah, tetapi yang dimaksud tentunya itu adalah sikap hati ya. Bahwasanya hati kita ini harus memiliki suasana sorga. Jadi kebahagiaan kita tidak tergantung pada keadaan sekitar atau penderitaan yang kita alami, tapi tergantung akan pengharapan yang sudah Tuhan berikan pada kita lewat Kristus. Kita ingat pada saat Rasul Paulus di dalam penjara, dia menulis surat itu, dia mengatakan begini, bersukacitalah dengan aku, bersukacitalah. Itu dia ngomong begitu saat dia masih di dalam penjara. Kalau misalkan kita mau kait-kaitkan, loh, di penjara kan mestinya tidak menulis bersukacita, berduka cita kan? Tapi tidak. Rasul Paulus tidak melihat keadaan. Dia mengatakan, saya hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena yang kelihatan itu sementara yang tidak kelihatan itu kekal. Gitu. Jadi itu bicara tentang suasana hati, Pak, yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, yang dimana kita sudah menerima janji-janji Bapa, kita mengimani apa yang sudah Bapa berikan buat kita, seperti itu. Sehingga kemudian dari kasih yang sudah Allah berikan itu kita berikan buat dunia, kira-kira gitu. Jadi penerapannya itu bukan kita berharap kepada kebahagiaan di dunia, karena yang di dunia kan sementara. Ada ayat mengatakan Tuhan Yesus jangan kumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya, serta pencuri mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Jadi itu kaitannya seperti itu, Pak. Bukan mengenai kebahagiaan sifatnya material, bukan. Berarti begini Pak Alfian, berarti itu sama saja dengan pikiran atau iman. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang terjadi. Jadi kalau itu yang kita pikirkan, kedamaian, maka akan terjadi. Seperti yang Bapak Alfian katakan. Jadi apa yang kita pikirkan? Jadi pikiran, ya begitu ya. Hati, pikiran. Jadi berarti suasana hati kita. Kalau kita menginginkan sesuatu itu indah, maka akan terjadi keindahan. Seperti iman yang mengatakan, jadilah seperti yang kamu kehendaki. Bagaimana? Kira-kira seperti itu, Kak? Begini Pak Gibson, kebahagiaan yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan dasarnya keinginan ya. Jadi di dalam surat Yakobus kalau nggak salah juga dikatakan, kamu mengingini tapi kamu tidak mendapatkan sehingga kamu kemudian berbuat dosa. Jadi dasarnya bukan keinginan ya. Makanya saya selalu ngomong pada teman-teman itu, kalau kamu punya keinginan, itu sebetulnya tanda bahwa kamu itu tidak bahagia. Karena kata ingin itu sebetulnya indikasi bahwa ada yang kurang dalam hidupmu. Makanya kamu ingin. Nah, di sorga itu juga nggak ada konsep mengenai di sorga nanti kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Bukan itu. Kalau kita di sorga masih punya keinginan, berarti kita nggak bahagia di sorga, Pak. Karena apa? Ingin itu kan tadi berarti ada yang kurang. Nggak masa di sorga kita pernah merasa kekurangan. Yes. Kan gitu. Tidak begitu. Dasarnya itu adalah kasih. Dan ini bukan mengenai bicara tentang perasaan ya. Ini bicara tentang fakta. Fakta bahwa Yesus Kristus sudah mati buat kita dan kita memiliki jaminan pasti akan keselamatan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi itu bukan perasaan, itu juga tidak bicara tentang pikiran, tidak bicara tentang keinginan. Kasih agape yang sudah Allah berikan buat kita, itulah jaminan kebahagiaan kita. Bukan karena apa yang kita lihat, bukan apa yang kita inginkan. Gitu kira-kira, Pak. Pak Alfian, bukankah surga itu adalah keinginan semua manusia? Berarti keinginan dong. Bukan, ya betul Pak. Begini, kita ini mengalami istilahnya disorientasi ya. Disorientasi itu artinya gini Pak. Saya kalau mendefinisikan spiritualitas itu adalah kerinduan hati setiap orang untuk memperoleh pengampunan sehingga dia mendapatkan kelegaan dan akhirnya kebahagiaan. Ya, jadi itu spiritualitas. Ibaratnya gini ya. Setiap orang itu di dunia ini siapapun juga, dia pasti ingin sekali itu bahagia terus, ingin dia itu sehat terus, bahagia terus, tidak ada penderitaan, tidak sakit, tidak apa, itu selama-lamanya. Itu kerinduan yang ada dalam diri setiap orang seperti itu. Tetapi orang itu salah mengisinya, dipikir kerinduan itu ya itu diisi dengan keinginan-keinginan dunia. Misalkan pengen karirnya naik, kepingin kaya, kepingin semuanya, pokoknya keinginan duniawi diisi. Padahal yang dimaksud oleh Alkitab bukan itu. Itu adalah kenyataan. Artinya gini, misalkan Pak Gibson haus nih, ya haus kemudian masuk ke rumah, buka kulkas,
ternyata tidak ada air. Bukan berarti air tidak ada kan? Ada, cuma tidak ada dalam kulkas. Tapi kehausan itu adalah bukti bahwa air itu ada gitu loh, Pak. Sama, setiap orang kita ini sebetulnya merindukan bahagia sejati. Waktu kita misalkan buka kulkas loh, tidak ada bahagia sejati. Maksudnya waktu kita melihat dalam dunia, kok tidak ada bahagia sejati. Walaupun saya sudah mendapatkan promosi jabatan, saya sudah terima gaji yang lebih besar, anak-anak saya sukses, istri saya sukses, semuanya sukses, hubungan saya dengan keluarga dengan semuanya baik-baik saja. Tapi kok saya masih seperti ada yang kurang aja. Itu yang maksudnya, Pak. Yang dimaksud itu adalah perasaan rindu untuk memperoleh kebahagiaan sejati itu. Yang ada dalam diri setiap orang, itu namanya spiritualitas. Itu tidak bisa didapatkan dengan kita mencari kebahagiaan itu di dunia. Hanya bisa diterima kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memperoleh jaminan pasti akan kebahagiaan kekal di surga. Itu yang namanya spiritualitas. Nah, kebanyakan orang mengisi kekosongan batin itu, kehausan batin itu, ya, itu dengan keinginan-keinginan dunia. Gitu. Makanya keinginan dunia itu katanya seperti kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Coba Bapak punya keinginan apapun, ketika itu terkabul keinginannya, kan cuma dua reaksinya. Kalau enggak kepingin lagi, bosen. Gitu. Ya, Iya kan? Ini berarti bukan yang kita inginkan gitu loh, Pak. Yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan sejati di sorga. Gitu. Tetap kita punya keinginan, tapi jangan salah ngisi gitu loh, Pak. Jangan diisi dengan kedagingan, jangan diisi dengan keduniawian, diisi dengan keyakinan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. amin. Kebahagiaannya itu di sorga, kekal itu, tidak dicuri oleh maling, tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Gitu. Kira-kira itu Pak Gibson, mudah-mudahan Iya, menjawab. terima kasih Pak Alfian. Saya terinspirasi dengan kalimat pertama tadi Pak Alfian yang mengatakan bahwasanya ini adalah kata-kata seorang filsafat yang mengatakan kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan, kenapa ada sakit penyakit? Iya, itu tadi yang menginspirasi saya Pak Iya, Alfian. betul. Pak Alfian termasuk saya akui dalam hal diskusi sepertinya pernah sekolah teologi ya, karena jawabannya memenuhi syarat. Terima kasih Pak Alfian. Mantap. Saya itu hanya orang yang gelisah, Pak. Orang yang gelisah, kemudian mencari jawaban, ya. Dia puji Tuhan, Tuhan memberi saya pencerahan. Dan kita semua punya kegelisahan yang sama kira-kira ya. Cuman Amin. apa namanya, Tuhan memberi saya jalan, ketemu, lantas kemudian saya bagikan apa yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara semua, gitu. Supaya semua dapat berkat rohani yang sama. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Ya, kelihatannya Pak Karel ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak Karel. Ya, boleh Pak. Sebenarnya saya hanya menyambung saja. Oke. Sebenarnya kata penderitaan dan kebahagiaan itu satu kata yang paradoks. Cuma dari segi mana kita melihat penderitaan dan dari segi mana kita melihat kebahagiaan, itu kan relatif bagi semua orang. Katakan satu hal yang sama, saya menderita, tapi mungkin hal yang sama juga itu tidak untuk Mas Alfian mungkin. Sebab dari sudut pandang mana kita melihat tadi Mas Alfian katakan penderitaan itu kan akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat daripada karena ada kehendak bebas, ya kan? Kita semaunya, sehingga kita menderita. Nah, Tuhan tidak menciptakan kita menderita kok. Yang salahmu siapa ya? Salahmu deh, ya kan gitu. Penderitaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, saya katakan kebahagiaan itu relatif bagi semua orang. Ya, saya mungkin makan tahu tempe ya cukup. Ya kan? Saya mungkin Pak Andre tidak cukup kalau makan tahu tempe. Dia harus makan steak tidak kan gitu. Ya kan? Dari mana kita melihat? Jadi kebahagiaan itu saya katakan untuk kita, kalau kita berbicara tentang dunia reguler, itu relatif bagi semua orang. Tetapi kebahagiaan mana yang akan kita capai sesuai dengan firman Tuhan dan Alkitab? Kalau mau dikatakan kebahagiaan itu ketika di dunia itu sementara bahagia itu hilang kok. Ya. Saya punya sesuatu yang saya banggakan itu sebentar kan sudah hilang. Tapi saya setuju apa kata Mas Alfian tadi bahwa kebahagiaan yang kita tuju itu kebahagiaan di surga.
yang kekal. Ya. Tapi kalau mau dikatakan bahagia di dunia, semua orang tidak akan bahagia. Apa yang dia punya, dia minta mau ada lagi. Sudah punya satu, mau dua lagi gitu. Punya rumah kecil, belum tentu mau besar. Semua punya rumah besar itu minta villa gitu. Kan gitu. Punya istri satu pengen dua ya Pak? Punya istri satu pengen dua, punya dua pengen tiga. Jangan mana itu, mana gitu. Jadi saya setuju kata Mas Alfian tadi bahwa kebahagiaan sejati itu yang kita utamakan. Amin. Dan itu tergantung daripada pribadi kita masing-masing. Ya. Dari sudut pandang mana kita untuk soal kehidupan ini ya. Saya katakan ya saya cukup di rumah ya. Sudah usia senior, saya bisa menikmati usia senior ya. Ada orang yang sudah usia senior gitu dia nggak menikmati Pak. Walaupun dia punya banyak harta katakan. Dia punya rumah, punya segalanya, tapi kan tidak bisa menikmati. Nah, beda dengan kita. Kita sudah usia senior seperti ini, tapi kita bisa menikmati. Nah, kebahagiaan itulah saya katakan dari sudut mana kita melihat. Nah, malam hari ini kita melihat bahwa kebahagiaan sejati itu kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Mensyukuri apa yang ada itu seperti kebahagiaan. Iya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi mungkin intinya gini ya, kalau kebahagiaan dunia itu dasarnya keinginan ya. Kalau kebahagiaan sorga itu dasarnya kasih agape. Itu bedanya. Kalau keinginan, kita mau ingin apa saja, hasilnya cuma dua kan. Kalau nggak pengen lagi ya bosan. Makanya dibilang kebahagiaan semu karena itu. Kalau di sorga kan tidak ada kebahagiaan semu, itu kekal sejati dan malah istilahnya itu sukacitanya itu tak terkatakan, tak terlukiskan kebahagiaannya. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kita punya keinginan, ya tidak salah memang. Artinya saya sekarang punya uang, misalkan saya punya uang 1 juta, saya kepengen makan enak di mana resto, pengen makan steak apa, enggak apa-apa itu bukan dosa. Tapi yang saya maksud kalau misalkan tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan, itu yang dosa gitu, Pak. Artinya kita mengalami disorientasi. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu jangan dicari dalam dunia, itu tidak akan ketemu. Gitu. Ya. Apa tujuan hidupmu? Pengen cari kebahagiaan. Ya berarti kan kamu tidak bahagia karena masih dicari kan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan gitu dengan kita beriman pada Kristus, sejatinya kita sudah mendapatkan itu. Nah, kesalahannya orang tuh mengalami disorientasi. Dia coba untuk mengisi kekosongan batin tadi, kehausan batin tadi dengan segala hal yang sifatnya itu material. Ya. Padahal Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga begitu. Amin. Supaya kita nggak salah tujuan gitu loh Pak. Kira-kira gitu. Ya, oke. Bu Telma, Mas, apa kabar Bu Telma? Ya. Saya Pak. Bu Maria. Oh, Bu Maria. Ya. Oh, Silakan, Bu Bu Maria. Maria. Saya kira Bu Iya. Maria boleh. Halo. Silakan Bu Maria. Halo. Iya Bu Maria. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Bapak Alfian yang menyatakan bahwa Tuhan itu maha baik, maha kuasa. Mengapa manusia menderita? Nah, di sini kan ada juga di alam mengizinkan itu manusia yaitu menderita karena dia menguji dan dia bisa membalut kembali apa yang kita alami. Dan di sini yaitu berbicara kebahagiaan di dunia itu memang dikejar oleh manusia, yaitu untuk bisa mungkin mencari nama baik, mau mencari kedudukan, harta dan tahta, tapi itu tidak, yaitu bisa memberikan satu kebahagiaan yang kekal, itu hanya bersifat temporer atau sementara. Dan bagaimana dengan yaitu hamba Tuhan yang ada di Indonesia atau yang ada di sekitar kita, sudah sekian tahun tidak pernah melayani. Sedangkan kebahagiaan itu kita kan kejar. Kita kan mau menanam modal, menanam investasi di akhirat. Amin. Dia tidak, yaitu melayani umatnya. Sedangkan itu adalah tugas dan yaitu tanggung jawab dia sebagai seorang gembala. Dan tadi di situ dikatakan, hambanya katakan, jangan sampai tidak tahu pulang. Nah, kita yang ada di dunia ini, kan kita punya hidup sementara. Jadi kita kan harus tetap berpulang kepada asalnya.
dan roh kita kan akan kembali. Nah, bagaimana dengan hamba Tuhan yang tidak pernah melayani sudah 5 tahun? Gerejanya itu tidak dibuka-buka. Jadi dombanya sudah yaitu tidak tahu kemana saja. Dan apa risikonya kira-kira kalau bagi hamba Tuhan ini tidak yaitu melaksanakan yaitu tugasnya. Kayak sepertinya kan dia harus memberikan kebahagiaan juga kepada yaitu umatnya, supaya kebahagiaan itu tidak dimiliki secara pribadi, tetapi harus berbagi juga untuk mau menyelamatkan umat yang ada di dunia, supaya semua itu bisa memiliki kebahagiaan yang kekal. Ya, terima kasih. Apa risikonya kalau tidak kerjakan? Iya, Bu. Mengenai seorang hamba Tuhan yang dia tidak lagi mau melayani pekerjaan Tuhan untuk memelihara iman jemaat, menjaga jemaatnya, ya, merawat iman jemaat ini supaya terus bertumbuh, itu tentu nanti secara pribadi ada pertanggung jawab yang harus dia berikan pada Tuhan, ya. Cuman nanti seperti apa kita tidak tahu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu ada orang yang punya jiwa itu untuk melayani, Bu. Ketika seseorang benar-benar dia menyadari bahwa hidupnya ini sudah ditebus oleh Tuhan dari hidup yang sia-sia, itu pasti dia punya kerinduan untuk berbagi kepada orang lain. Tidak mungkin saya misalkan punya beban yang begitu berat, lantas ada orang tolong saya kemudian tidak cerita sama orang, ya, tidak membagi kebahagiaan sukacita, tidak mungkin. Nah, orang seperti itu pasti dia tidak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat dia, gitu. Bisa jadi karena ego, karena apa? Atau karena faktor lain kita juga tidak tahu, Bu. Bisa jadi mungkin dia ada kesibukan yang sifatnya itu pekerjaan-pekerjaan duniawi, sehingga kemudian dia lalai untuk melaksanakan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Banyak faktornya. Tetapi nanti yang akan mengadili dia adalah Tuhan sendiri. Nah, makanya dalam kasus-kasus seperti ini mestinya itu ada orang yang mengambil alih. Katakan misalkan dia sudah punya jemaat, ya, walaupun hanya 5 kakak atau 10 kakak begitu. Kalau memang dia sibuk atau apa, mestinya itu didelegasikan kepada orang lain yang bisa meneruskan, gitu. Soal nanti dia mau kemana, biarlah nanti itu urusan dia. Kita berdoa supaya dia nanti akan kembali lagi untuk melayani. Memang banyak kasus-kasus seperti itu, Ibu. Kalau misalkan sudah dapat pekerjaan dunia yang lebih enak, kadang-kadang ditinggal itu. Jemaatnya ditinggal. Gitu. Jadi rupa-rupanya. Berarti itu kan semu. Ya, tidak kekal yang dia mau kejar. Berarti kita manusia mungkin ya mungkin saya tambahkan, ya mungkin kalau kita manusia selagi kita masih hidup di dunia itu lebih baik kita menderita atau kita mengalami juga yang namanya bonus-bonus lah yang Tuhan sudah izinkan bagi kita. Karena ada sebuah film, ya saya ingat dulu Siti Nurbaya, ya dengan judul Sengsara Membawa Nikmat. Begitu jadi. Iya. Kebahagiaannya tidak yaitu sementara lagi yang kekal disuruhkan. Demikian. Jadi mungkin begini, Bu Maria. Kasus seperti itu begini, ya, artinya ya tadi seperti saya bilang, ya, itu memang tanggung jawab dia, ya, bahwa dia tidak boleh seperti itu sebetulnya. Dia harus memelihara iman jemaat, menjaga iman jemaatnya, karena itu kan Tuhan percayakan buat dia, kok ditinggal, ya kan? Terus kemudian yang kedua juga, kalau mungkin ini tiba-tiba saya muncul di pikiran barusan, ya itu kita tidak boleh lagi mengalami istilahnya disorientasi, ya, bahwa kebahagiaan sejati itu sebetulnya bukan di dunia ini. Nah, tetapi orang kan salah, kan? Dia salah mencari, salah mengisi kerinduan hatinya itu, ya, mengisi dengan hal yang sifatnya duniawi. Maka kemudian ya seperti minum air laut lah, Bu. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita terus yang mengisi kekosongan batin dengan hal-hal kesenangan-kesenangan dunia, kita akan semakin mengalami kehausan. Lebih baik, Bu, ya, lebih baik. Saya tidak mengatakan kita ini yang penderitaan itu yang ideal, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa hidup menderita itu yang ideal, tidak. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadikan kesenangan dunia itu sebagai tujuan hidup. Itu maksudnya. Gitu. Kalau kita menderita, ya kita tetap harus keluar dari penderitaan. Biar bagaimanapun kita diberi akal budi oleh Tuhan tuh untuk supaya kita bisa keluar dari penderitaan dengan cara kita berupaya, berikhtiar, sambil kita tetap berharap sama Tuhan. Kira-kira gitu. Tapi misalkan kemudian kita tidak berupaya, tidak berusaha, ya kita juga diminta tanggung jawab sama Tuhan dong. Sekarang misalkan kita punya tanggung jawab kepada keluarga,
Ya kan waktunya kerja kita tidak kerja misalkan ya, sehingga keluarga kemudian menjadi terbengkalai. Ya itu juga salah kita. Bukan karena itu. Oh ini kan kehendak Tuhan, tidak begitu, Bu. Gitu ya. Jadi kita tidak menghendaki penderitaan, ya kita tetap harus berupaya, tapi kita jangan menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup. Maksud saya begitu. Begitu Bu Maria. Oh iya iya, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Selamat malam Bu Telma. Apa kabar? Ya, malam. Ya, gimana? Ada tanggapan atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Bapak Alfian yang sudah memberi pencerahan rohani dengan tema jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa manusia menderita? Maaf, kedengaran suara saya, Pak? Ya, bagus Bu. Jelas Bu. Iya. Jadi bagi saya memberi pendapat saja. Bagi saya itu kalau manusia menderita itu Hilang lagi gambarnya, Hilang ya? videonya. Hilang ya? Oh, jaringan. Gambar suara hilang. Jaringannya mungkin. Oh, enggak, masih ada. Ya, masih ada Pak, tapi mic-nya sama kameranya mati Pak. Ya, Bu Telma bisa dengar suara saya, Bu? Oh, enggak. Mungkin jaringannya keluar ya. Ya, terlempar ya. Ya, enggak ada. Pak Gibson Hilang, juga ya? terlempar. Oke. Pak Gibson juga ada ya? Ya, Pak Gibson juga hilang ya. Pak Bu Telma juga terlempar juga. Iya, terlempar semua. Sayang sekali. Ya. Ada yang mau disampaikan oleh Bu Telma tadi. Iya, sepintas ya. Tambah lagi Pak. Ya, kenapa? Saya bisa tambah. Oh iya, boleh Bu Maria, silakan. Nah, itu bagaimana dengan kaitannya di dalam Matius pasal 5, di situ ada khotbah Tuhan di atas bukit yang khotbah ya. mengatakan yaitu ucapan bahagia. Nah di situ kan ada yang bersukacitalah dan juga ada yang lainnya, berbahagialah kamu kalau dianiaya dan yaitu diapakan begitulah. Artinya yaitu berarti kebahagiaan itu bisa membawa satu yaitu menuju keselamatan kepada Tuhan. Yaitu di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Gitu. Jadi apa kaitannya? Yaitu ada persamaannya dengan Injil Matius. Yaitu bukit Tuhan, khotbah Tuhan di bukit. Iya. Ya, sebetulnya sama dengan yang tadi saya jelaskan, Bu, mengenai Rasul Paulus ketika dia dalam penjara kan dia mengatakan bersukacitalah dengan aku. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Itu dia pada saat ngomong begitu dia dalam penjara. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu adalah bahwa kita jangan melihat aniaya, ya, jangan melihat persekusi itu sebagai sebuah hal yang artinya tidak layak kita terima gitu loh. Ya, karena kita asalnya bukan dari bumi, kita dari sorga, kata Tuhan ya. Ya maka dunia itu menolak kamu, sebagaimana mereka menolak aku. Bahkan ada saatnya nanti setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka dirinya berbuat bakti bagi Allah. Karena Tuhan Yesus juga ngomong begitu. Nah di situ Tuhan hanya ingin menunjukkan sama kita bahwa kita jangan melihat penderitaannya, tapi kita melihat melampaui penderitaan itu, Bu. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita itu kekuatan dan Dia memberikan kepada kita janji akan hidup kekal. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang sudah Tuhan berikan buat kita.
Jadi memang pada akhirnya setiap orang yang melayani Tuhan itu akan mengalami aniaya gitu. Ya walaupun artinya aniaya ini bisa diterjemahkan macam-macam Bu ya. Macam-macam itu bisa jadi juga karena misalkan iblis itu menggoyang ekonomi kita. Bisa aja seperti yang saya alami sekarang gitu ya. Jadi kehidupan ekonomi kita dihantam luar biasa. Atau sakit penyakit. Rasul Paulus dia mengatakan ada duri dalam daging. Nah, itu Ya, artinya iblis itu menyerang dia gitu loh, menganiaya betul. dia gitu loh. Nggak tahu sakitnya apa, tapi yang jelas itu menghalangi dia untuk memberitakan Injil. Ya, Gitu. Tapi kita jangan hanya terfokus pada itu. Pandangan kita harus melampaui apa penderitaan ya, yang kita alami. betul. Seperti Amin. itu. Kira-kira gitu Bu, Ibu Maria. Ya. Oke, terima kasih. Ibu Telma, tadi terlempar keluar ya? Ya, Tadi terpental jelek. terpental ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Boleh sampaikan apa yang mau disampaikan, silakan. Tadi sempat diisi oleh Bu Maria. Iya. Nggak apa-apa. Silakan. Bu Maria. Saya terberkati juga dengan penyampaian dari Bapak Alfian. Memang benar. Kalau kita mencari kebahagiaan di dunia, karena kalau kita mencari kebahagiaan hanya untuk kepuasan daging, maka kita tidak akan puas pasti. Seperti kata Bapak, mencari kemudian kalau dia terus minta mencari dan pada akhirnya dia akan tidak bosan, atau dia memang tetap mencari tetapi tidak akan puas. Ya. Dan jadi sebagai anak Tuhan, kalau yang walaupun mungkin sederhana begini, walaupun dia sederhana, dia tidak mempunyai kekayaan yang banyak, tetapi kalau dia punya Yesus, maka dia akan puas, karena hanya dengan Yesus, walaupun kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi apabila kita bersama dengan Yesus, maka kita akan tetap menjadi puas, karena memang hanya bersama Tuhan kita akan puas. Barangkali hanya itu yang saya tambahkan mungkin. Mantap. Iya. Terima kasih Ibu Telma. Itu betul sekali ya. Jadi hidup yang menderita itu sebetulnya bukan keadaan yang ideal ya. Kita tidak boleh melihat penderitaan sebagai sebuah hal yang ideal. Tidak boleh. Kita tetap harus berupaya untuk keluar dari penderitaan, menang atas penderitaan. Tetapi kalau kita melihat juga dalam Ibrani itu kan, semua pahlawan iman itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, perjuangkan kan gitu. Dalam surat Ibrani itu kan dikatakan begitu. Nah, tetapi mereka menerima upah mahkotanya itu di sorga. Yang mau dikatakan sebetulnya begini, Bu. Tidak masalah kamu menderita, ya. Asal hidupmu itu pada akhirnya menjadi bermakna, menjadi pada akhirnya memberi tujuan, memberi berkat buat orang lain. Itu lebih memuaskan daripada sekedar hidup seneng terus ya, tapi hampa tanpa makna. Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Itu lebih mengerikan, Bu. Katakan sekarang kita ya hidupnya berkelimpahan ya, tiap hari pesta terus. Tapi pada akhirnya kita bingung, hampa. Ini apakah memang seperti ini hidup yang Tuhan kehendaki misalkan? Itu kita akan bingung sendiri, takut sendiri loh, Bu. Lebih baik kita mengalami penderitaan, tapi hidup bermakna itu lebih memuaskan. Gitu, dibanding kita hidup senang terus tapi tanpa makna. Itu lebih mengerikan seperti itu. Cuman ya memang kita harus berjuang, kita tetap harus berupaya gitu ya, sambil tetap berharap pada Tuhan. Makanya ada lagu kan itu, ku tak akan menyerah ya pada apapun juga ya, sebelum ku coba semua yang ku bisa gitu. Apapun juga. Bukan itu, Pak. Iya. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Nah, Oh iya, iya. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nah, Iya. kira-kira gitu. Ya, Oke. jadi Ya, jangan melihat penderitaan sebagai sebuah hal yang ideal, tetapi kita tidak boleh menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup. Nih. Intinya gitu. ya, ya. Oke. Saya Terima kasih, Bu. menarik sekali nih Pak Alfian tadi, Bu Maria Kendek ya. Iya. Dia bilang mengenai khotbah di bukit. Ya benar juga ya. Matius 5 ya. 10-12 kan 10-12 lah maksudnya. Itu kan khotbah di bukit. Dibilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, jangan stop sampai di sini ternyata. Jangan stop di sini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukan karena kesalahan. Oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu loh. Jangan cuma kita tok yang dipikirin nih loh. Jadi saya perhatikan ya Pak Bu Maria ini mantap nih. Membuka pikiran saya. Ajaran khotbah di bukit ini apa? Ada mengandung makna penting ya. Ada beberapa lah. Satu, kesetiaan dalam penderitaan. Loh, aneh kan? Kenapa kok penderitaan kok setia? Nah, orang yang dianiaya karena kebenaran menunjukkan apa? Kesetiaan. Kesetiaan apa? Mereka kepada iman dan nilai-nilai yang diajarkan oleh siapa? Yesus. Kalau apa? Penderitaan itu adalah bukti komitmen mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. That's it. Very simple. Yang kedua, ada upah di surga. Karena Yesus menjanjikan bahwa mereka yang dianiaya karena iman akan menerima upah besar di surga. Ini memberikan apa? Pengharapan dan penghiburan bahwa penderitaan di dunia ini nggak sia-sia loh. Ya. Tapi punya makna yang kekal. Ini penting ini. Nanti ketiga, ya, identifikasi dengan Kristus. Kita harus punya identifikasi dengan Kristus. Apa itu? Dengan mengalami aniaya. Karena iman. Kristus saja dianiaya kok. Orang percaya berbagi dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus sendiri. Ini akibatnya memperkuat hubungan kita dengan Kristus. Dengan adanya identitas inilah. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Memang harus dianiaya. Nggak ada. Karena sudah diberikan contoh kan. Contohnya dari para nabi dan orang kudus. Yesus mengingatkan bahwa para nabi dan orang kudus sebelum kita juga mengalami aniaya loh. Stefanus dirajam batu, gitu. Siapa yang disalib terbalik itu? Petrus kalau nggak salah. Petrus. Ada nggak orang mati tenang-tenang? Nggak ada. Dengan demikian orang percaya berada dalam garis yang panjang dengan orang-orang yang setia kepada Allah. Walaupun mereka juga menghadapi kesulitan. Tapi endingnya ya, yang kelima ya, ada sukacita dalam penderitaan. Mengalami penderitaan dengan sukacita. Loh kok aneh? Iya, bukan berarti menikmati penderitaan itu sendiri, tapi memahami bahwa penderitaan tersebut punya makna yang lebih dalam. Dan tujuan yang jauh lebih besar. Karena sukacita itu berasal dari keyakinan bahwa Allah itu hadir dan bekerja dalam segala situasi. Termasuk dalam penderitaan. Roma 8:28 kan. Allah turut bekerja kan. Dan ini firman ini. Khotbah di bukit ini. Mengajak kita semua ya umat Kristen untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk apa? Untuk memperkuat iman kita.
berpegang pada pengharapan yang kekal, yang jauh lebih kekal. Dan merasakan relasi yang intim, yang lebih mendalam dengan Kristus. Itu yang saya dapatkan dari khotbah di bukit yang dari Ibu Maria. Ya, terima kasih Bu Maria membuat pikiran saya bekerja. Tolong dikoreksi Bu Maria. Kalau ada salah-salah, tolong dikoreksi. Saya nggak sekolah, tapi paling nggak tergelitik. Pikiran saya itu tergelitik. Pak Andre. Ya, silakan. Ya. Pak Karel. Mas Alfian, kalau tadi kita banyak berbicara tentang penderitaan ya, karena orang menderita itu karena kehendak bebas ya, akibat perbuatan dia sendiri. Nah, bagaimana pandangan penderitaan itu disebabkan karena perbuatan orang lain, kita yang menderita? Katakan ya yang biasa, yang ini umum ya, kita ditabrak ya, ya. Kita ditabrak, kita menderita kita. Bagaimana? Pandangannya gimana, Mas? Iya. Oke, terima kasih Pak Karel. Memang saya pernah punya pertanyaan seperti itu juga ya Pak. Kasus misalkan ada seorang wanita ditodong pistol oleh seorang perampok ya di tengah malam begitu. Lantas kemudian dia dipaksa untuk menyerahkan semua barang bawaannya. Isi dompetnya dikuras semua, kemudian si wanita ini ditembak begitu untuk menghilangkan jejak gitu ya. Dia mati. Nah, saya sempat berpikir, kenapa pada saat itu Allah tidak merubah pistolnya itu menjadi misalkan kue lemper misalkan atau nogosari misalkan. Kan bisa aja sebetulnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk mencegah kejahatan bisa aja Allah kemudian cawe-cawe, dia campur tangan, dia merubah pistolnya itu menjadi pistol air misalkan sehingga tidak membunuh. Ya, kenapa kok Allah membiarkan semua ini terjadi? Nah, saya jadi teringat, saya umpamakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Allah itu tidak usil, Pak. Ya, jadi dia ketika dia menciptakan kita dengan kehendak bebas, tidak hanya kita, semua orang lain pun juga diciptakan dengan kehendak bebas. Sehingga Allah tidak ikut campur ketika kita melakukan kehendak bebas itu ya seturut dengan apa yang kita rencanakan. Misalkan begini, saya ibaratkan Pak Karel misalkan ya. Bapak ini, ya mohon maaf ya Pak, misalkan ini, saking protektifnya istri sama Pak Karel ya, sampai semua yang Pak Karel lakukan tuh dimata-matai sama istri, Pak. Misalkan ya sampai HP pun dibuka-buka, ya kan, laptop dibuka, dompet dibuka, Pak Karel mau kemana ditanya, diikuti dari belakang ya. Tiap kali nanti misalkan ada WA masuk, kira-kira dia tidak cocok, isinya dihapus gitu ya. Semua pokoknya intervensi terus terhadap kehidupannya Pak Karel. Kira-kira Pak Karel bahagia enggak? Pasti enggak bahagia. Karena apa? Usil. Gitu ya, diawasi terus kemudian tiap kali ada dicegah. Jangan, ini enggak boleh begitu. Pak Karel tidak mendapat kebahagiaan karena itu. Nah, Allah pun demikian. Kalau misalkan Allah mencegah kejahatan dengan cara seperti yang saya bayangkan tadi, pistol tiba-tiba diubah jadi apa namanya kue lemper misalkan sehingga tidak terjadi kejahatan. Maka Allah harus menerapkan itu pada semua. Sehingga yang terjadi itu bukan kebahagiaan karena kita dimata-matai terus. Yang ada kita merasa terganggu. Nah, sehingga Allah harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menerapkan kehendak bebasnya itu sesuai dengan apa yang pilihan-pilihan dia gitu, Pak. Apa yang dia pilih. Nah, tetapi konsekuensinya, resikonya tanggung sendiri. Gitu. Nah, kalaupun misalkan Allah harus intervensi, misalkan nih ya, tiba-tiba saja pada saat ditodong begitu si wanita tiba-tiba ada pohon mangga jatuh, lantas pistolnya kena pistolnya jatuh gitu kan ya, lantas diambil direbut, kemudian diarahkan kepada si laki-laki tadi yang menodong dia, bisa aja seperti itu Allah kehendaki. Tapi kita harus melihat hidup ini itu karena itu kan rahasia Allah Pak ya. Karena kita melihat rahasia Allah itu di balik semua peristiwa ini, di balik campur tangan Allah ini pasti ada rencana yang lebih besar lagi yang kita tidak pernah tahu. Contohnya, mungkin ini sering terjadi atau pernah terjadi dalam hidup bapak-bapak semua, bapak ibu semua. Saya pada waktu tahun 2010 itu pernah mau pulang dari Jakarta, pulang ke Surabaya, Pak. Pulang ke Jember, tapi kan ke Surabaya dulu. Saya lewat Gambir pada saat itu, naik kereta.
Tapi karena pada waktu itu kan belum seperti sekarang, masih antri kan. Saya telah datang ke stasiun, kereta di Gambir, sehingga kemudian ketika saya nyampe di depan pintu loket, sudah habis. Padahal saya harus pulang pada hari itu. Akhirnya kemudian saya kembali ke hotel, ke penginapan itu, dengan perasaan dongkol gitu. Besoknya saya naik kereta yang besok harinya gitu ya. Ternyata ketika saya nyampe di stasiun Senen, saya naik kereta dari stasiun Senen, kereta yang seharusnya kemarin saya naik itu kecelakaan di Pemalang. Puluhan orang mati, Pak. Artinya apa? Bahwa kita kadang-kadang melihat hidup ini jangan hanya melihat sepotong, tapi melihat di baliknya itu ada apa. Itu pasti ada rencana Allah yang nanti ujung-ujungnya itu membawa orang pada keselamatan. Gitu. Yes. Kalau misalkan sampai Baik. orang gagal mendapatkan apa rencana Allah itu karena memang dia atas kehendak bebasnya sendiri dia memilih untuk tidak mau percaya. Gitu. Jadi misalkan nanti Allah intervensi dalam kehidupan kita dengan mujizat yang tidak kita sangka-sangka, ujungnya itu pasti demi sesuatu yang kita Yeah. tidak tahu. Right. Gitu. Jadi jangan hanya Ya, lihat sepotong-sepotong. gini Mas. Ya, gini Mas Alfian ya. Ya. Semua orang punya yang jelas. Ya. Kalau tadi Mas pamakan seorang wanita yang jalan di malam hari kemudian ditodong. Kalau menurut saya itu saya dewe. Kau tahu jalan malam sendiri, jalan malam-malam jalan di tempat yang gelap. Dia tidak bebas. Itu, ya. Dia menggunakan kehendak bebasnya. Iya. Ya, kalau contoh yang kedua, apa? Ya, kalau yang kedua dikatakan Mas Alfian tadi, mengapa istri itu sering intervensi pada suami? Karena suami pasti buat salah. Kalau suaminya jujur pasti istrinya ada intervensi. Kan gitu ya. Nah, itu mau tanya ini Mas. Kalau tadi Mas cerita tentang terlambat kereta, ya dong. Kemudian kereta itu kecelakaan, itu sih berpikir itu rencana Tuhan. Ya. Tapi yang saya mau tanyakan tadi, katakanlah akibat perbuatan orang lain. Saya katakan tadi, katakanlah kita di jalan, kita jalan biasa gitu, naik sepeda motor gitu. Kita ditabrak mobil, kan menderita kita. Nah itu gimana Mas? Pandangan dari Mas Alfian gimana? Ya, Kan saya kembali ke yang tadi. Iya. Ya, saya kembali ke yang tadi bahwasannya kehendak bebas kan bukan hanya milik kita, tapi semua orang. Jadi ketika kita misalkan lewat lampu merah, waktunya hijau kita kita jalan, kemudian yang merah itu ternyata juga jalan, akhirnya ketemu di tengah kita ditabrak. Mereka yang salah ya. Nah, orang yang menabrak kita itu dia menggunakan kehendak bebasnya ya untuk melanggar sehingga kita menjadi korban. Gitu kan? Nah, ketika kita menjadi korban, itu kita jangan hanya berhenti sampai pada oh kok Allah membiarkan saya ditabrak begini ya sehingga kaki saya patah misalkan. Jangan dilihat itunya, Pak. Kita harus melihat hidup itu secara dialektis. Artinya ada peristiwa, ya kan? Lantas kemudian ada kontra peristiwa, kemudian menimbulkan makna baru. Jadi di balik setiap penderitaan itu, kenapa kok Allah mengizinkan saya mengalami penderitaan dengan kaki patah? Maknanya apa? Itu yang harus kita temukan. Masalahnya kan kita itu kadang-kadang penglihatan kita jangka pendek itu, Pak. Oh, sehingga dengan kaki patah ini saya tidak bisa kerja, saya tidak bisa ini kan gitu. Ekonomi saya terganggu segala macam. Tapi kita tidak pernah tahu loh, Pak. Di balik musibah itu ternyata barangkali ya ada misalkan istri kita ternyata dia punya potensi untuk bikin kue, akhirnya dia terpaksa bikin kue, kok laris, ya kan gitu. Terus atau yang lain, kita harus cari terus. Di balik setiap penderitaan itu maknanya apa? Pasti ada nanti yang kita tidak tahu. Makanya kita kalau misalkan melihat hidup itu hanya dari satu sisi toh, kita akan berhenti, kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak intervensi? Padahal itu lebih luas jangkauannya dibanding kita. Tetapi ujung di balik setiap penderitaan itu pasti adalah untuk membawa semua orang pada keselamatan. Amin. Dengan kaki kita patah ditabrak orang misalkan ini Pak ya, ujung-ujungnya nanti itu pasti ada orang yang diselamatkan karena peristiwa itu. Cuman kita tidak tahu kapan, di mana dan siapa kita tidak tahu. Ya. Rahasia Allah. Ya. Itu rencana Allah itu kan membawa orang pada keselamatan. Kadang-kadang memang kita itu hanya ya karena kita terbatas kan. Kita ini manusia, kita ini materi kan. Terdiri dari materi, namanya materi pasti terbatas. Kita tidak bisa melihat ujung dari setiap peristiwa. Tapi Allah kan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita masih menyusuri waktu, Allah sudah tiba di ujung waktu.
Makanya dia sudah menyelamatkan semua orang. Cuman dalam proses ini loh, kita melihatnya itu jangan hanya sepotong-sepotong. Kayak kemarin peristiwa Corona. Corona itu ada berapa banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, Pak. Harus kehilangan pekerjaan sehingga kemudian mereka banting setir jadi ini, jadi itu. Tapi ya makna barunya itu apa? Bumi itu menata ulang dirinya. Kalau semula itu bumi itu apa karena aktivitas manusia ya, polusi segala macam, atmosfernya jadi rusak segala macam. Ketika orang pada diam di rumah semua, tertata ini Pak, udara jadi seger, kemudian atmosfer itu lapisan ozon jadi tertata lagi, kita bisa menikmati udara segar lagi. Itu bumi menata dirinya. Kita melihatnya itu seperti itu kadang-kadang. Jangan hanya melihat satu peristiwa. Gitu. Pada saat saya jualan es misalkan ya, memang pada saat musim kemarau esnya laris. Tapi kasihan ini apa namanya yang laundrynya sepi. Ketika kemudian musim hujan, ya laundrynya rame, jual es sepi. Ya kita mikir dong saat musim kemarau jangan jualan es lagi, tambah kayak jual STMJ susu telur jahe madu misalkan, supaya orang yang kedinginan itu bisa terhangatkan. Jadi kita harus selalu bisa mengambil makna di balik setiap peristiwa itu apa. Kira-kira ujung-ujungnya semua membawa orang pada keselamatan. Cuman pada siapa, kapan dan di mana kita nggak tahu. Itu rahasianya di situ, Pak. Ya, ya. Oke. Masuk akal. Oke. Ya. Aduh. Terima kasih, ada Mas. Bu. Terima kasih. Mantap. Bu Rosdiana Simanjuntak. Selamat malam. Halo, Bu Rosdiana. Ya. Oh, masih connecting. Ya. Ya, ini gara-gara Pak Karel ini. Membuat saya berpikir keras lagi. Karena bagus apa jalan pikiran Pak Karel ini. Bagaimana kalau penderitaan yang kita alami bukan karena perbuatan saya loh. Orang lain. Ya ini yang saya enggak berpikir. Ini baru saya pikir, benar bagus juga nih Pak Karel. Terima kasih Pak Karel. Saya berpikir begini. Penderitaan yang dialami karena perbuatan orang lain memang sangat sulit untuk saya hadapi ya. Pribadi nih ya, tolong dikoreksi. Dari tadi saya ngomong-ngomong nggak ada yang ngoreksi nih. Ya, tapi ajaran Kristus ya. Ini punya panduan untuk saya. Panduannya apa? Kalau penderitaan karena orang lain, Tuhan mengajarkan apa? Pengampunan. Nah, ini yang nggak pernah saya pikirkan. Pengampunan loh. Karena Yesus mengajarkan pentingnya mengampuni mereka yang menyakiti kita. Itu kan? Betul. Matius 6, 14-15. Karena Yesus berkata apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi, nah ini dia penting nih. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni bukan berarti apa? Bukan berarti mengabaikan kesalahan orang loh. Tapi melepaskan rasa dendam dan membiarkan Allah yang menghakimi. Bukan kita. Wah ini Pak Karel ini memikir saya berpikir. Kedua, kita harus mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat apa? Perbuatan orang lain kan? Kan bukan kesalahan dia. Dia nggak jahat. Dia nggak bunuh orang. Namun dia tetap menunjukkan kasih dan pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mengikuti teladan Yesus artinya apa? Mencoba meniru kasih dan pengampunannya bahkan dalam penderitaan sekalipun. Itu. 3. Kita harus percaya pada keadilan Allah. Karena Roma 12 ayat 19 berkata apa? Itu kan ditulis oleh Paulus kan? Paulus menulis apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,
firman Tuhan. Ini berarti apa? Orang percaya dapat menyerahkan rasa keadilan dan pembalasan kepada Allah yang adalah hakim yang adil. Yang keempat, yang terakhir, ya berdoalah untuk mereka yang menyakiti kita. Ya, emang saya nggak pernah disakiti. Saya disakiti juga. Tapi saya tetap mengampuni kan. Matius 5 ayat 44 kan. Yesus mengajarkan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mendoakan orang yang menyakiti kita. Sebetulnya apa? Dapat membantu kita untuk melepaskan kebencian dan mempercayakan mereka kepada Allah. Jadi menggunakan penderitaan sebagai apa? Kesempatan untuk apa? Bertumbuh. Penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Karakter kita itu harus diubah. Kalau tiap hari Zoom tapi karakter kita nggak berubah, ngapain? Roma 5 ayat 3 sampai 4 yang mengatakan apa? Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itulah menghadapi penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dengan cara ini memang bukanlah hal yang mudah. Bukan hal mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, Pak. Betul. Tapi dengan mengandalkan ajaran dan teladan Yesus, kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Kristen, dapat menemukan jalan untuk menghadapinya dengan apa? Dengan apa? Kasih, pengampunan, dan pengharapan. Itu memang nggak mudah. Saya tahu, itulah perlunya proses. Proses kedewasaan kita perlu dewasa rohani. Kalau nggak dewasa rohani, omong kosong. Kalau kita bisa omong kosong, itulah perlunya kedewasaan rohani. Inilah kita ditempa oleh Zoom dengan baca firman, terus dengan punya komunitas yang benar. Kalau nggak punya komunitas benar, nggak bisa omong kosong, nggak bisa. Nah, itu aja yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Karel sudah menggelitik kepala saya. Selamat malam Bu Rusiana. Pak Karel ini memang luar biasa menggelitik isi kepala saya. Halo Bu Rusiana. Simanjuntak. Nggak monitor. Malam Pak, malam semuanya. Oh, Saya telah masuk ya. Oh ya. Oke, lanjut Pak Alfian. Tolong dikoreksi apa yang saya dapatkan gara-gara Pak Karel ini. Ya, betul sekali. Saya mau menyoroti tadi yang dikatakan oleh Pak Andre, mengutip dari pernyataan Rasul Paulus ya, itu ada kasih, pengampunan, dan pengharapan ya. Nah, saya mau menyoroti kata pengharapan ini. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan, itu orang Kristen itu memang sikapnya itu salah satunya adalah punya pengharapan. Yes. Pengharapan itu tidak sama dengan optimisme ya. Kita tidak boleh pesimis saat menghadapi penderitaan satu, tapi kita juga tidak boleh optimis. Bedanya apa? Kalau pesimis itu kan kita melihat keadaan akan menjadi lebih buruk. Itu pesimis ya. Kalau optimis, kita melihat keadaan akan menjadi lebih baik. Ini dua-duanya tidak alkitabiah. Yang alkitabiah itu yang berpengharapan. Apa berpengharapan artinya? Berpengharapan itu artinya bahwa dalam setiap keadaan itu Allah tetap baik. Jadi kalau optimis kita melihat keadaan akan menjadi lebih baik. Kalau berpengharapan, di dalam setiap keadaan kita percaya Allah tetap baik. Jadi kita tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya. Kita percaya bahwa maksud dan tujuan Allah itu pasti baik. Cuman kita tidak paham, gitu aja. Ya. Jadi sikap yang paling penting adalah pengharapan ya. Jadi bukan pesimis dan juga jangan optimis. Kalau kita menghadapi persoalan atau penderitaan dalam hidup. Terus satu lagi yang juga tak kalah penting, jangan khawatir. Ya, kekhawatiran itu dosa. Saya ingat kalau nggak salah Pak Diki Gadas itu pernah mengatakan salah satu dosa yang tidak pernah disadari oleh orang Kristen itu adalah kekhawatiran. Kalau karena orang berzina, berjudi, mabuk segala macam itu gampang ketahuan.
khawatir loh, itu kan juga dosa sebetulnya. Cuman kan seolah-olah kalau kita tidak khawatir itu katanya kita tidak rohani. Padahal tidak pernah ada ayat mengatakan nyuruh kita khawatir, tidak ada. Gitu. Kita harus berpengharapan, bersandar sama Tuhan. Jadi kita tidak melihat keadaan akan menjadi lebih baik, ya, tapi kita percaya bahwa dalam setiap keadaan Tuhan tetap baik, Allah tetap baik. Itu berpengharapan itu seperti itu definisinya. Itu tambahan dari saya, Pak Andre, Pak Karel, dan ibu-ibu. Oke, terima kasih Pak Alfian. Bu Rusiana, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup acaranya, sudah jam 8 nih, sudah 2 jam kita berkutat. Bu Rusiana, Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan mungkin? Hmm, Bukan bertanya sih, memang ya apa yang disampaikan Pak Andre tadi ya, mengampuni itu apalagi tiap hari ya, itu sakit rasanya, Amin. sakit Betul. gitu. Seperti tadi pagi ya, udah mau terlambat nih ke gereja, kami udah pulang kerja. Terus HP ku entah taruh di mana lupa gitu. Oke. Eh, terus nggak bisa dituin karena disenyapkan kan di silent. Di telepon nggak ada gunanya kan. Terus aku suruh suami ngantar anak-anak duluan gitu. Aku belakangan naik eh, naik itu apa naik sembari nyari HP ini kan. Ya. Terus apa tolong dong anterin anak-anak berdua gitu ke gereja gitu. Terus aku katanya, aduh sakit banget Pak gitu. Nggak bakalan aku anterin. Antar aja sendiri, bawa sendiri anakmu gitu. Oh. Kan sakit ya. Terus diludahin lagi, minta maaf, diludahin lagi. Itu sakit kan ya Pak ya? Ya sakit banget rasanya. Itu mungkin cara iblis untuk supaya damai sejahtera aku hilang kan. Akhirnya nggak ke gereja kan, itu maunya iblis kan. Iya. Dengan dipakai suami gitu. Tapi aku bilang, jangan meludah gitu ya. Itu semua kamu pertanggungjawabkan loh. Enggak, kata suami gitu. Kan jangan sampai Tuhan jijik loh sama kau Pak gitu kan. Kamu bikin kayak gitu seperti kayak aku, nanti Tuhan yang jijik sama kamu gitu. Terus enggak kata dia gitu. Ya udah gitu. Kalau kamu nggak mau ngantar anak-anak nggak apa-apa. Nah, terlambat pun kami nggak apa-apa gitu. Ya puji Tuhan akhirnya ketemu sih apa ini HP ini. Akhirnya bisa aku order itu Gojek gitu. Jadi baru kami berangkat. Meskipun udah terlambat sedikit. Jadi tadi juga apa udah bangun tidur gitu. Barusan bikin kopi gitu. Jadi bikin dalam hati lewat saja nggak apa-apa gitu. Karena emang benar kata Pak Andre, dalam penderitaan itu kita harus tekun gitu. Amin. Iman kita diuji. Apa kita karena suami seperti itu terus setiap hari terus kita apa namanya mengeluh ke Tuhan. Jangan, justru lewat itu ketekunan itu menimbulkan tanuju menimbulkan Pengharapan. terbalik ya. Betul. Gitu. Betul, Bu. Betul, Bu. Pak, jadi Betul. iman kita yang murni kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, fokus ke Tuhan, jadi bukan fokus ke suami lain. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu Rusdiana Kalau atas boleh saya tambah sedikit lagi boleh, Ibu pengalaman Rusdiana? pribadinya. Oh ya, silakan Pak Alfian. Nah, jadi Oke. mungkin begini Bu, itu salah satu triknya adalah begini ya. Ibu kalau malam itu jangan tidur duluan, biarkan suami tidur duluan. Atau kalau bangun pagi itu ibu bangun pagi duluan, ibu tumpang tangan ke suami, tapi doanya pelan-pelan supaya Tuhan ubahkan nanti. Iya. Itu bisa itu. Asal kita tekun mendoakan, nanti lama-lama kalau memang kita tidak bisa merubah, Tuhan yang bisa merubah, Bu. Yes. Gitu. Amin. Tumpang tangan gitu ya, tapi jangan sampai suami terbangun, Bu ya, doanya dalam hati aja. Itu nanti akan Tuhan ubahkan. Seperti itu. Masalahnya dia kerjanya malam Pak, barusan berangkat kerja, makanya aku baru Oh. masuk. Pulang Ya, jam Pak. Kerjanya malam, Bu. Iya, kerja malam. Jadi aku pulang udah selalu pagi. doakan, Kak. Tapi doaku bukan Tuhan ubahkan, bukan itu lagi. Tuhan kuatkan aku gitu. Karena kalau aku nggak minta kekuatan sama Tuhan, mungkin aku jadi lemah gitu. Iya, Jadi iya. bukan perubahan suami lagi. Kalau fokus ke itu terus, ya mungkin aku akan undur dari Tuhan karena sudah
5 tahun ya aku mendoakan suami tapi belum. Yang minta sih sama Tuhan untuk aku kuat, untuk aku sabar. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Ya inilah suka duka ya. Yang satu kerja malam, ya pulangnya pagi, nggak sempat mendoakan, dia udah tidur pula. Nah, waktu dia tidur siang itu Bu, Ibu deketin dia, ya. That's the only way, satu-satunya jalan, satu-satunya kesempatan. Waktu dia tidur, waktu pulang dari kerja malam kan, pulang kan dia tidur di kamar. Ya setelah waktu dia lelap tidur, kesempatan lah, tumpang tangan sama dia. Ya, doa dalam hati gitu, Pak. Darah Kristus berkuasa, melembutkan hatimu, apalah ya. Nah, mungkin Ibu Rusiana lebih pandai dari saya lah. Itu aja. Pasti ada kesempatan lah. Ya, pasti ada kesempatan. Oke, saya kira sudah jam 8 malam. Kalau tidak ada, ada yang mau ditambahkan Pak Alfian? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Bu Maria, kalau boleh saya minta dengan kasih bisa tutup dalam doa dan doa berkat. Ayo, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kepadamu Tuhan pada saat malam ini, Engkau sudah yaitu mengumpulkan kami, yaitu lewat Zoom kompak malam Tuhan. Di sinilah Tuhan kami boleh saling mengisi dan saling membahas dan saling yaitu memberi satu masukan pandangan dan lewat firman-Mu memberkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Alfian Tuhan. Kiranya terus Tuhan pemakaian Tuhan yang lebih dahsyat lagi Tuhan dimanapun hamba-Mu berada bersama dengan keluarga dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami pun yang sudah hadir Tuhan yang sudah mendengarkannya Tuhan, biarlah itu bukan menjadi satu kebiasaan bagi kami, tetapi kami boleh merenungkannya Tuhan dan kami boleh belajar melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di Zoom kompak Tuhan, baik Bapak Andre Tuhan, Pak Karel dan Pak Bambang Tuhan, dan kami pun semuanya Tuhan yang ada, mari Tuhan urapan-Mu Tuhan, ungkapan rahasia firman-Mu Engkau semakin kekuatan bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat mengerti Tuhan firman-Mu dari hari ke hari, dan kami boleh yaitu mengerti apa mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami rindu Tuhan adanya kenyamanan Tuhan dan biarlah Tuhan semua Tuhan yaitu tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat di atas pundaknya Tuhan, mereka boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita. Dan untuk penegakan hukum di Indonesia Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan, dan biarlah semua mereka boleh yaitu melaksanakannya Tuhan, tidak memilih hukum yang baik untuk orang yang salah, yang benar Tuhan, tetapi Tuhan kalau itu salah boleh berani dikatakan salah. Kalau itu tidak benar Tuhan, maka itu benar, tidak bisa dikatakan tidak benar. Kalau itu benar ya Tuhan, mereka boleh katakan benar. Karena mereka harus tetap berdiri di atas kebenaran janji firman. Terima kasih Tuhan, memberkati TNI Polri Tuhan, yang bekerja Tuhan di mana-mana Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, yaitu ada terjadi, yaitu perang suku, yaitu di Sorong Tuhan, yaitu di Kabupaten Mayu Berat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong hadir di sana Tuhan. Sehingga tenang Tuhan, semua masyarakat di sana Tuhan, tidak meresahkan ya satu sama yang lain. Tetapi biarlah Tuhan memberikan satu kenyamanan Tuhan, sehingga yaitu untuk Papua Barat dan Papua Tengah dan juga Papua Selatan Tuhan boleh menikmati Tuhan pembelaan Tuhan bagi mereka, dan juga Tuhan untuk di pedalaman-pedalaman yang ada di Nabire Tuhan, baik yaitu di Puncak maupun di Intan Jaya Tuhan, mari Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sudah ada yaitu kabupaten yang sudah sadar Tuhan, dan ini menjadi ungkapan syukur Tuhan, dan mereka sudah yaitu tidak lagi melakukan yaitu penembakan terhadap yaitu dengan TNI Polri Tuhan, tapi mereka saling yaitu menyadari Tuhan untuk mau melihat masa depan mereka, yaitu masa depan anak-anak mereka Tuhan,
yang tidak pernah yaitu disentuh oleh yaitu orang-orang dari pusat maupun pekerja-pekerja tukang yaitu daerah merah yang namanya Nduga Tuhan. Tapi puji Tuhan yaitu sudah bisa dibuatkan jembatan atau yaitu fasilitas yaitu pemerintah maupun yaitu lewat pendidikan Tuhan. Semua itu adalah hasil doa-doa daripada pendoa-pendoa yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan boleh ada bagi kami. Sehingga Tuhan janganlah Tuhan kami jemu-jemu terus berdoa bagi yaitu bangsa Indonesia dan bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Peperangan yang sudah sebentar terjadi ini Tuhan di Rusia, Timur Tengah, Ukraina Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan. Engkau yang berdiri di tengah-tengah mereka Bapa dan Engkau yang menjadi pembela mereka Tuhan. Sehingga Tuhan terbuktilah Tuhan bahwa pengasihan-Mu Tuhan tidak pernah terbatas bagi orang yang berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu baik-baik dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan bahwa kebahagiaan itu Tuhan bukanlah hanya kami yaitu nikmati di dunia ini Tuhan. Karena di dunia ini Tuhan kebahagiaan hanya yang bersifat sementara. Tidak memberikan kami hidup yang kekal. Tetapi kebahagiaan yang kekal adalah yang Engkau siapkan bagi kami itulah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, sebentar malam Tuhan kami, sebentar ini Tuhan kami akan mau beristirahat Tuhan. Engkau ada di tiap-tiap tempat atau rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kiranya dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, mara bahaya roh maut Tuhan, orang-orang pencuri Tuhan, bahkan itu hentikan langkah-langkah mereka sehingga semuanya Tuhan boleh dapat yaitu dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum Tuhan kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat pada Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan Tuhan Yesus boleh tinggal bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih. Sudah jam 10 waktu Papua ini ya. Waktu Papua malam. Terima kasih Bu Maria, Pak Alfian, Pak Karel, Bu Telma, Bu Rusdiana, Simanjuntak. Terima kasih. Oke, nanti saya akan kirim hasil YouTube-nya ya. Saya kirim. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih.